That's what I call tuning somebody up. Mega Geekbot. Halo semua, kembali lagi di channel Mega Geekbot. Di video kali ini, kita akan unboxing figur The Flash Wally West dari line DC Multiverse Justice League New World Order dari McFarlane Toys. Tampilan Wally West dengan nuansa klasik era 90-an, terutama dari komik The Flash nomor 50 tahun 1991, yang jadi salah satu periode ikonik karakter ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai videonya. Baik semua, sekarang kita lihat dulu bagian boxnya. Seperti biasa, McFarlane masih menggunakan desain window box khas DC Multiverse dengan dominasi warna hitam. Di bagian depan kita bisa langsung melihat figur Wally West dengan pose running khas Flash. Dan menurut saya, warna merah terang dipadukan dengan logo lightning kuning goldnya benar-benar langsung memberikan nuansa Flash klasik era 90-an. Pada bagian samping kanan box di bagian atasnya terdapat logo DC Multiverse. Berikut tulisan nama The Flash warna putih dalam ukuran besar dan tulisan JLA di bawahnya dalam ukuran kecil warna biru. Pada bagian samping kiri box di bagian atasnya juga terdapat logo DC Multiverse. Berikut tulisan nama The Flash warna biru dalam ukuran kecil dengan sambungan jendela plastik mika dari depan. Dan pada bagian belakang kita mendapatkan artwork ilustrasi The Flash Wally West dari cover komik JLA New World Order nomor 1997 yang benar-benar terasa nostalgia banget. Pada bagian bawahnya terdapat informasi Sockmate dari McFarlane Toys dan juga logo DC Universe Infinite yang halamannya bisa dikunjungi melalui link QR Code yang ditampilkan pada kemasan. Dan kemudian mengunduh aplikasinya, baik untuk iOS maupun Android. Pada bagian bawah kemasan terdapat logo produsen, informasi hak cipta, kode produksi, barcode, dan informasi keamanan berikut daur ulang. Pada bagian atas kemasan terdapat informasi jumlah titik artikulasi, logo McFarlane Toys, dan sambungan jendela plastik mika dari bagian depan. Di bagian depan juga terdapat logo DC Multiverse dalam ukuran besar. Berikut tulisan nama The Flash warna biru dalam ukuran kecil di bawahnya. Sekarang saatnya kita untuk buka boxnya, dan di dalamnya kita akan mendapatkan sudah pasti figur The Flash Wally West, 4 extra hands, display base hitam, khas McFarlane, dan collectible art card atau trading card. Untuk trading cardnya sendiri menggunakan ilustrasi cover komik yang sama pada bagian belakang kemasan, yang benar-benar memperkuat vibes Flash era 90-annya. Figur The Flash Wally West ini memang diambil dari storyline Justice League New World Order. Tetapi sebenarnya kostum ini pertama kali muncul pada The Flash nomor 50 tahun, 1991. Dan kebetulan saya masih menyimpan komiknya sampai sekarang sebagai salah satu artefak koleksi pribadi saya. Setelah peristiwa krisis mengguncang dunia DC dan tragedi menimpa mentornya, Barry Allen, Wally West sempat mengenakan kostum milik sang mentor sekaligus pamannya sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya demi menyelamatkan dunia. Namun seiring berjalannya waktu, Wally akhirnya mulai melangkah dengan identitasnya sendiri dan memperkenalkan kostum baru ini yang kemudian menjadi salah satu tampilan paling ikoniknya di era 90-an. Oke, sekarang kita masuk ke bagian tampilan detail figurnya. Pertama kita lihat secara full body. Figur McFarlane DC Multiverse, The Flash, Wally West, Justice League New World Order ini berukuran 7 inci. Tampilannya mewakili era JLA Grant Morrison tahun 90-an dan hadir dengan nuansa klasik warna merah dan kuning emasnya yang cerah. Bisa dibilang, figur ini dipersembahkan untuk kolektor yang mencari figur Wally West tahun 90-an yang definitif. Tubuhnya terlihat ramping tapi atletis, dan benar-benar cocok untuk karakter speedster seperti Wally West. Kostumnya menampilkan setelan merah menyala yang cerah dengan cat kuning emas metalik pada logo petir di dada, sepatu bot, 2 sayap kecil pada bagian topeng, garis kilat pada pinggang, dan juga pada lengan, memberikan sentuhan akhir yang premium dan mengkilap dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sekarang kita lihat close-up detailnya. Saya suka banget sama head sculpt-nya, menurut saya bagus banget. Head sculpt-nya menampilkan ekspresi normal yang tegas dengan mata putihnya yang ikonik dan sayap kecil pada sisi kanan kirinya yang sudah menjadi dambaan saya.
karena tampilannya yang mirip banget dengan The Flash di komik nomor 50 tahun 1991. Model desain garis kilat pada pinggang yang meruncing ke bawah. Seingat saya tampil perdana pada kostum versi live action di serial TV tahun 1990 yang diperankan oleh John Wesley Shipp. Desain bootsnya yang berwarna gold, tinggi dan simpel tampil polos tanpa ada sayap kecil pada sisi kanan kirinya. Seperti inilah tampilan garis kilat di pinggang pada bagian belakang. Berikut tampilan pahatan pada punggung yang tampak muskular namun tidak berlebihan. Keren banget. Memasuki segmen tambahan berupa perbandingan yang mencakup dua figur The Flash dari McFarlane Toys yang mewakili era dan karakter yang berbeda. Wally West Flash Justice League, New World Order, dan Barry Allen Flash. The Flash nomor 123. Meskipun memiliki konsep warna merah dan kuning yang bisa dibilang serupa, namun figur-figur tersebut mewakili era estetika yang berbeda, yaitu era J.L.A. Grant Morrison, atau menurut saya, The Flash nomor 50 tahun, 90-an dan era Silver Age Flash of Two Worlds. Detail penting yang membedakan kedua figur ini adalah mata. Biasanya topeng The Flash hadir tanpa menampilkan lensa putih pada mata. Untuk topeng The Flash Wally West ini merupakan topeng The Flash pertama yang mengenakan mata lensa putih di topengnya. Perbedaan selanjutnya ada pada bagian boots. Pada kostum The Flash Wally West hadir dalam warna kuning emas tanpa ada sayap kecil pada kedua sisi kanan kiri bootsnya, sedangkan pada Flash Barry Allen, sepatu bootsnya hadir dengan warna kuning yang sangat cerah. Perbedaan lainnya juga ada pada sabuk atau garis kilat yang melingkar di bagian pinggang. Pada The Flash Wally West menampilkan sabuk berbentuk V runcing ke bawah berwarna emas dengan aksen petir, sedangkan pada The Flash Barry Allen menampilkan sabuk petir dengan garis lurus bergerak menyamping mengitari pinggang yang kental dengan nuansa klasiknya. Desain kostum Wally West yang didominasi warna kuning dengan celana, sarung tangan, dan lambang petir berwarna merah. Tampilan ini menjadi ikonik selama masa aktifnya di Teen Titans. Setelah mengambil alih peran dalam Crisis on Infinite Earths, Wally awalnya mengenakan kostum yang dipakai oleh Barry Allen. Wally West memperbarui kostum The Flash-nya dengan mengenakan lensa mata putih pada topengnya dan warna kostum yang lebih metalik. Memasuki bagian artikulasi, bagian kepala bisa nengok kanan kiri dengan aman. Kepala juga bisa berputar 360 derajat. Kepala bisa lihat atas bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala lihat ke bawah dengan jangkauan yang lumayan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kepala bisa miring kiri dan kanan. Tangan bisa direntangkan sejauh ini. Bagian pundak bisa digerakkan ke depan dan ke belakang. Tangan bisa berputar 360 derajat. Ada bicep swivel. Siku double joint. Ada rotasi pada pergelangan tangan. Ada engsel tangan jadi bisa tekuk atas dan bawah. Badan bisa miring kiri dan kanan. Ada rotasi pada bagian badan. Badan bisa digerakkan ke belakang dan ke depan. Berikut penampakan dari sisi samping kanan dan kiri. Kaki bisa direntangkan sejauh ini. Kaki tendang ke depan bisa sejauh ini. Dengkul double joint. Kaki tendang ke belakang bisa sejauh ini. Dengkul double joint tekuk ke belakang bisa sejauh ini. Ada joint dan engsel kaki, jadi bisa berputar, miring kiri kanan, dan tekuk atas bawah. Ujung kaki bisa ditekuk ke atas. Memasuki bagian aksesoris. Aksesoris yang didapat berupa 4 ekstra tangan.
di mana sepasang tangan pertama dengan pose tangan terbuka dan sepasang tangan berikutnya dengan satu tangan kiri bisa digunakan untuk pose posisi sedang berlari cepat atau juga bisa untuk pose sedang hormat. Sedangkan satu tangan lainnya yang sebelah kanan bisa digunakan untuk pose sedang menunjuk. Berikutnya proses tahap demi tahap penggantian tangan alternatif menggantikan tangan bawaan. Dan beginilah tampilan dari figur setelah tangan alternatif terpasang pada tubuh figur. Aksesoris berikutnya berupa stand base hitam yang hampir ada di setiap figur McFarlane. Aksesoris yang terakhir berupa trading card dengan gambar The Flash dari cover komik J.L. A New World Order di bagian depan dan biografi atau data file singkat dari The Flash di bagian belakang. Silahkan pause video ini jika ingin melihat secara detail tampilan kartunya. Jadi secara keseluruhan, menurut saya, figur Flash Wally West ini layak banget untuk dikoleksi. Apalagi kalau kalian fans The Flash di era 90-an. Nuansa klasik Wally West dengan tampilannya yang simple, clean, heroic, dan penuh nostalgia. Buat saya pribadi itu menjadi combo daya tarik yang dahsyat banget. Dan satu hal yang membuat Wally West spesial adalah dia selalu hidup di bawah bayang-bayang Barry Allen. Tetapi perlahan dia membuktikan bahwa dirinya tidak harus menjadi Barry Allen kedua untuk bisa menjadi seorang hero hebat. Kadang dalam hidup, kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain, sampai lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan seperti Wally West, mungkin kita tidak harus menjadi orang lain untuk bisa bersinar dengan cara kita sendiri. Terima kasih banyak bagi yang sudah menonton video unboxing saya sampai dengan sejauh ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Berikutnya, kalian dapat melihat tampilan figur ini ketika di display. MegaGeek.com